Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Anjing adalah salah satu binatang yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak orang yang memanfaatkannya sebagai binatang peliharaan, berburu, sampai menjadi binatang penjaga pula. Seperti kita manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Dan sahabat beriman, dari manakah asal-muasal anjing diciptakan dan mengapa anjing menjadi binatang yang najis? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini banyak yang belum tahu, ternyata asal mula anjing terbuat dari ini versi dari Calm Channel. Asal muasal anjing diciptakan. Pada masa pra-penciptaan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil untuk mengumpulkan 4 unsur fisik bahan penciptaan dari alam mulk, yaitu tanah, api, air, dan udara, yang diambil dari tempat-tempat tersuci untuk dijadikan sebagai Adam alaihissalam. Lalu Allah pun membentuk adonan tanah jasad Adam, masih berbentuk tanah pada saat ini karena belum ditiupkan ruh kepadanya. Melihat adonan tanah ini, iblis pun mengetahui rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan manusia. Dia pun demikian cemburu sampai akhirnya iblis mendatangi adonan tanah itu. Kemudian iblis meludahinya. Karena hal inilah, maka marahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis dan diusirnya iblis dari wilayah surga. Dan iblis pun tertahan di muka pintu surga. Saat itulah iblis mencari akal, bagaimanakah caranya supaya ia bisa masuk lagi ke dalam surga. Sampai akhirnya iblis meminta bantuan Raja Burung untuk diselundupkan ke dalam surga. Sampai akhirnya sang Raja Burung pun meminta tolong ular untuk membantu iblis tersebut. Singkat cerita sahabat beriman, iblis pun dibantu ular masuk kembali ke dalam surga untuk menemui kuda. Kemudian iblis pun mulai menghasut sang kuda dengan mengatakan bahwa jika makhluk itu atau Adam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menaiki punggung keturunanmu. Kuda pun sangat marah mendengar hal tersebut dan larilah ia ke adonan tanah tersebut untuk menginjak-injaknya. Namun pada saat kuda mendekatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil secuil tanah pada bagian terkena ludah iblis tadi, dan dari tanah itulah dijadikanlah seekor anjing. Anjing inilah yang kemudian mengusir kuda, dan sesuai dengan perintah Allah, anjing pun setia menjaga adonan tanah Adam sampai ditiupkannya ruh kepada jasad Adam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Alasan Rasulullah melarang umatnya mendekati anjing. Anjing adalah binatang yang setia dan penurut. Untuk itu banyak yang ingin menjadikannya sebagai binatang peliharaan. Sampai-sampai ada perkumpulan komunitas pecinta anjing. Namun bagi kita para muslim, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyarankan untuk tidak bersentuhan dengan anjing dan air liurnya. Tahukah sahabat beriman mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada setiap harinya anjing sering menjilati tubuhnya. Inilah yang memindahkan kuman-kuman pada kulit, mulut, dan air liurnya. Dengan begitu anjing berbahaya terhadap kesehatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah bekasnya, lalu basuhlah wadah itu 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memegang anjing, maka pahala amal ibadahnya setiap hari akan berkurang 1 qirat, kecuali anjing penjaga atau anjing peliharaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dikutip dari ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis, bahwa hadis pertama dan kedua mengisyaratkan perintah untuk mengerik wadah bekas jilatan anjing dan haram mendidik anjing untuk kepentingan yang tidak mendesak. Ilmu pengetahuan pun telah berhasil menemukan beberapa kesimpulan yang mencengangkan berkaitan dengan kenajisan anjing. Pembenaran medis tentang larangan Rasulullah. Sahabat beriman, setiap yang diharamkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada maksud dan pembenarannya. Begitu juga dengan larangan mendekati anjing. Dr. Al-Isma'lawi Al-Muhajir mengatakan,
bahwa penemuan baru dalam kedokteran menguatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu para dokter mengingatkan untuk berhati-hati saat menyentuh anjing dan mencandainya. Begitu pula untuk waspada jika terkena cairan-cairan yang keluar darinya berupa air liur yang dapat mengakibatkan buta. Para dokter spesialis hewan pun mengungkapkan bahwa mendidik anjing dan berinteraksi dengan cairan-cairan yang keluar darinya berupa kotoran, air kencing, dan lain sebagainya dapat menularkan sebuah virus yang disebut dengan Tokarensis. Virus ini pun dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 60 ekor anjing, Dr. Ian Roth, seorang dokter spesialis hewan di London, Inggris pun menyimpulkan bahwa seperempat binatang tersebut membawa telur-telur ulat di cairan-cairan yang keluar darinya. Ia kemudian menemukan 180 sel telur ular dalam 1 gram bulunya. Jumlah ini pun lebih banyak dibandingkan yang ditemukan di lapisan unsur tanah. Seperempat lainnya sahabat beriman membawa 71 sel telur yang mengandung jentik-jentik kuman yang tumbuh berkembang. 3 di antaranya dapat matang cukup dengan menempelkannya pada kulit. Menurut Dr. Abdul Alhamid Mahmud Tahmas, secara ilmiah, anjing pun dapat menularkan berbagai macam penyakit yang membahayakan karena ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang biak di dalam ususnya. Ulat itu pun mengeluarkan telur-telur bersamaan dengan keluarnya kotoran anjing. Ketika anjing menjilati pantatnya, maka telur-telur ulat tersebut akan berpindah kepadanya. Maka sebagai langkah antisipasi, para dokter menganjurkan untuk membasuh kedua tangan dengan baik sebelum makan dan setelah bermain dengan anjing. Ini terutama ketika data statistik di Amerika Serikat menyebutkan bahwa terdapat 10.000 orang yang terkena virus ulat tersebut dan kebanyakan adalah anak-anak. Alasan diharuskannya membasuh jilatan anjing dengan tanah. Para dokter mengemukakan alasan penggunaan tanah dalam menghilangkan najis yang berasal dari anjing dan mengapa membasuh dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkannya. Membasuh dengan menggunakan tanah lebih kuat dalam proses sterilisasi dibanding membasuh dengan air. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Hadis riwayat Muslim. Dari penemuan ilmiah berkaitan dengan hadis tersebut adalah kesimpulan para dokter yang menetapkan bahwa dalam proses membasuh wadah bekas jilatan, anjing harus pun disertai dengan tanah. Dalam sebuah forum tentang kesehatan umum, para dokter mengemukakan rahasia kenapa harus tanah tidak bahan lainnya. Dalam forum tersebut dijelaskan hikmah 7 kali basuhan yang salah satunya dengan tanah dalam menghilangkan najis jilatan anjing. Karena virus anjing itu sangat lembut dan juga kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempelkan dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing yang mengandung virus berbentuk pita cair, maka dalam hal ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba sekaligus virus-virus yang menempel lembut pada wadah. Kemudian secara ilmiah sahabat beriman, tanah pun mengandung 2 materi yang dapat membunuh-bunuh kuman. Menurut para dokter, ilmu kedokteran modern telah menetapkan bahwa tanah mengandung 2 materi yakni tetrasiklin dan juga teratorelit. 2 unsur ini pun digunakan untuk proses pembasmian atau sterilisasi beberapa kuman. Lalu beberapa dokter pun peneliti memperkirakan bahwa tanah kuburan mengandung kuman-kuman tertentu yang berasal dari bangkai-bangkai mayat yang dikuburkan. Namun sekarang, eksperimen-eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masihkah ingin menjadikan anjing binatang peliharaan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.